Halo anak-anak SMK PL Tarsisius. Hari ini Bu Dase mau menjelaskan tentang logika matematika. Logika matematika ini merupakan materi matematika kelas 11 SMK. Kita mulai dari yang pertama adalah pernyataan dan kalimat terbuka. Pernyataan adalah kalimat deklaratif yang mempunyai nilai benar atau nilai salah, tetapi tidak kedua-duanya. Contohnya adalah yang pertama, Jakarta ibu kota Indonesia. Ini adalah contoh pernyataan benar. Yang kedua, 3 ditambah 6 sama dengan 8. Ini adalah contoh pernyataan salah. Yang ketiga, semua bilangan prima adalah ganjil. Ini adalah contoh pernyataan salah karena ada bilangan prima yang genap, yaitu 2. Baik, selanjutnya adalah kalimat terbuka. Kalimat terbuka adalah kalimat yang belum dapat ditentukan nilai kebenarannya. Biasanya menggunakan variabel atau peubah. Contohnya, yang pertama, 3 ditambah X sama dengan 6. Ini adalah kalimat terbuka karena kita tidak tahu X-nya itu berapa. Contoh yang kedua adalah X kuadrat ditambah 4X ditambah 4 sama dengan 0. Kemudian yang kedua adalah pernyataan majemuk atau pernyataan komposisi. Yang pertama, A. Ingkaran atau negasi. Ingkaran dari P dilambangkan dengan ini, anak-anak bisa lihat. Jika P benar, maka ingkarannya adalah salah. Jika P salah, maka ingkarannya adalah benar. Contoh. Yang pertama, pernyataan P adalah 12.321 habis dibagi 3. Maka ingkaran dari P atau negasi dari P adalah 12.321 tidak habis dibagi 3. Ini ada kata ingkarannya yaitu tidak. Contoh yang kedua, semua burung pandai terbang. Maka ingkarannya adalah tidak benar semua burung pandai terbang. Ada kata tidak benar di depannya. Atau beberapa burung tidak pandai terbang. Semua itu ingkarannya adalah beberapa, kemudian pandai itu ingkarannya adalah tidak pandai. Kemudian contoh yang ketiga adalah 2 ditambah 5 lebih kecil 7. Maka ingkarannya adalah 2 ditambah 5 lebih besar atau sama dengan 7. Ingkaran dari lebih kecil adalah bisa sama, bisa lebih besar. Kemudian kalau kita lihat dalam tabel kebenaran, kalau P benar maka negasi P salah, kalau P salah maka negasi P benar. Selanjutnya yang kedua adalah konjungsi. Konjungsi itu dilambangkan dengan ini, lambang konjungsi dibaca P dan Q. Kemudian konjungsi, untuk konjungsi kita bisa lihat tabel kebenarannya di sini. Jika pernyataan P bernilai benar dan Q bernilai benar, maka P dan Q benar. Jika tidak demikian, maka P dan Q bernilai salah. Kita bisa lihat di tabel kebenarannya, P dan Q hanya benar jika kedua-duanya benar. Kalau ada salah satu atau dua-duanya salah, maka nilainya adalah salah. C. Disjungsi. Disjungsi lambangnya adalah ini, dibaca P atau Q. Jika pernyataan P bernilai benar atau pernyataan Q bernilai benar atau kedua-duanya bernilai benar, maka P atau Q benar. Kita bisa lihat di tabel kebenaran ini, kalau dua-duanya benar atau salah satu benar, maka P atau Q bernilai benar. Dengan kata lain,
P atau Q bernilai salah jika kedua-duanya salah. D. Implikasi atau pernyataan bersyarat. Lambangnya adalah ini, dibaca jika P maka Q. Ini adalah cara membaca yang lain, sama saja dengan jika P maka Q. Kalau kita lihat dalam tabel kebenaran, untuk implikasi, jika P maka Q akan bernilai salah jika P-nya benar, kemudian Q-nya salah. Itu saja. Yang lain selalu bernilai benar. Contohnya adalah jika 2 tambah 2 sama dengan 5, maka 5 bilangan prima. 2 tambah 2 sama dengan 5 itu pernyataan salah, 5 bilangan prima adalah pernyataan benar. Maka kita lihat di sini salah, maka benar, maka hasilnya adalah benar. Dan seterusnya, contoh bisa dibaca, oke. E, B, implikasi atau implikasi dua arah. Lambangnya adalah ini, dibaca jika P maka Q dan jika Q maka P. Kemudian kalau kita lihat pada tabel kebenarannya, P jika dan hanya jika Q akan bernilai benar jika kedua-duanya sama-sama benar atau sama-sama salah. Itu adalah tabel dari biimplikasi. Yang ketiga, kita akan membahas tentang negasi dari pernyataan majemuk. Negasi dari konjungsi, negasi dari P dan Q adalah tidak P atau tidak Q. Kemudian negasi dari disjungsi, yaitu negasi dari P atau Q adalah tidak P dan tidak Q. Yang ketiga, negasi implikasi. Negasi dari P maka Q adalah P dan tidak Q. Oke, kita lihat satu persatu. Yang pertama adalah negasi konjungsi. Dari negasi konjungsi ini, kita lihat tabel kebenarannya. Oke. Nilai logisnya sama antara negasi tidak P dan tidak Q. Kemudian tabel yang terakhir, pada kolom terakhir adalah tidak P atau tidak Q. Kita terapkan dalam contoh. Contohnya adalah hari ini hujan dan angin bertiup kencang. Ini ada dua pernyataan. Pernyataan yang pertama adalah hari ini hujan. Pernyataan yang kedua adalah hari ini angin bertiup kencang. Maka negasinya adalah hari ini tidak hujan. Ini negasi dari P, atau angin bertiup tidak kencang. Ini negasi dari Q. Yang kedua, negasi disjungsi. Negasi dari P atau ingkaran dari P atau Q adalah tidak P dan tidak Q. Kita lihat pada tabel kebenarannya, kita lihat ini nilai logisnya adalah sama dari dua kolom yang terakhir ini. Kalau kita terapkan dalam contoh, misalkan, udah sih lihat contoh yang bawah ya. Matematika tidak mengasihkan atau membosankan. Maka ingkarannya adalah matematika mengasihkan, ini ingkaran dari pernyataan P, dan tidak membosankan, ini adalah ingkaran dari pernyataan Q. Kita lanjutkan. Negasi dari implikasi. Negasi dari P maka Q adalah P dan tidak Q. Kita lihat negasi dari P maka Q, nilai logisnya sama dengan P dan tidak Q. Oke, kita lihat contohnya.
Jika hari ini hujan, maka jalan basah. Maka negasinya adalah atau ingkarannya adalah hari ini hujan dan jalan tidak basah. P dan tidak Q. Kita lanjutkan. Yang keempat adalah konvers, invers, dan kontraposisi. Konvers dari P maka Q adalah Q maka P, dibalik saja. Invers dari P maka Q adalah negasi P maka negasi Q, diberi tanda negasi di depannya. Kemudian kontraposisi dari P maka Q adalah tidak Q maka tidak P. Kita lihat nilai kebenarannya. Nilai kebenaran dari P maka Q adalah sama dengan nilai kebenaran dari kontraposisinya, tidak Q maka tidak P. Nilai kebenaran dari Q maka P sama dengan nilai kebenaran dari tidak P maka tidak Q. Oke, kalau kita lihat contohnya, jika 2 ditambah 5 sama dengan 7, maka 7 bilangan ganjil. Ini akan ekuivalen atau pernyataan yang sama dengan jika 7 bukan bilangan ganjil, maka 2 ditambah 5 tidak sama dengan 7. Ini adalah kontraposisinya. Kita lanjutkan dengan tautologi. Tautologi adalah proporsi majmuk yang selalu bernilai benar, selalu bernilai benar. Kita lihat pada tabel kebenaran dari contoh ini, P dan tidak Q, maka P tabel kebenaran ini selalu bernilai benar, maka dinamakan tautologi. Selanjutnya, kontradiksi. Kontradiksi adalah proporsi majemuk yang selalu bernilai salah, selalu bernilai salah. Kita lihat contoh pada tabel kebenarannya, A dan tidak A bernilai salah, maka ini dinamakan kontradiksi. Baik, contoh kontradiksi yang lain adalah P dan tidak P dan Q. Ini selalu bernilai salah, maka dikatakan ini adalah kontradiksi. Selanjutnya, penarikan kesimpulan atau argumentasi. Salah satu penerapan logika matematika adalah pada penarikan kesimpulan berdasarkan beberapa premis atau pernyataan yang diketahui bernilai benar. Ada beberapa penarikan kesimpulan. Yang pertama adalah modus ponen. Modus ponen, kalau premis atau pernyataan benar yang pertama P maka Q, kemudian premis yang kedua adalah P, maka kesimpulannya adalah atau konklusinya adalah Q. Contohnya, diketahui premis yang pertama, jika Badu rajin bekerja, maka ia disayangi ibu. Itu pernyataan benar yang pertama. Pernyataan benar yang kedua, Badu rajin bekerja. Maka dari dua premis ini, kesimpulan atau konklusinya adalah Badu disayangi ibu. Ini menurut penarikan kesimpulan modus ponen. Selanjutnya adalah modus tollens. Jika premis pertama adalah P maka Q, premis yang kedua adalah tidak Q, maka konklusi atau kesimpulannya adalah tidak P. Kalau kita lihat pada contoh berikut, diketahui premis-premis. Yang pertama, jika hari hujan, maka ibu memakai payung. Premis yang kedua, ibu tidak memakai payung. Maka berdasarkan prinsip penarikan kesimpulan
modus tollens konklusinya adalah hari tidak hujan. Ini tidak P. Hari tidak hujan. Oke. Yang ketiga, silogisme. Silogisme adalah penarikan kesimpulan dari dua premis. Premis yang pertama adalah P maka Q. Premis yang kedua adalah Q maka R. Maka kesimpulannya atau konklusinya adalah P maka R. Kita lihat dalam contoh berikut. Diketahui premis-premis berikut ini. Premis yang pertama, jika Tio kehujanan, maka ia sakit. Premis yang kedua, jika Tio sakit, maka ia demam. Maka berdasarkan silogisme, kesimpulan dari kedua premis ini adalah jika Tio kehujanan, maka ia demam. Demikian tadi tentang logika matematika. Terima kasih anak-anak, semoga bermanfaat dan membantu belajar anak-anak. Sampai jumpa.